memfitnah kepala negara kita. Ini presiden buruk, ini bukan persoalan pribadinya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi hari ini masih menjadi presiden. Ini pelecehan martabat harkat seorang kepala negara dilakukan oleh seorang Hasto Kristianto. Kalau Pak Jokowi sudah lengser, sudah pensiun, sudah tidak lagi menjadi kepala negara, sudah tidak lagi menjadi presiden, barangkali monggolah itu urusannya Pak Jokowi. Joko Widodo membantah pernyataan Hasto yang menyebut dirinya ingin merebut posisi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati. Jokowi juga bergurau tentang dirinya yang pernah dituding jadi atau ingin merebut Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi pun meminta Hasto tidak melontarkan tudingan itu. Ketua bukan Golkar. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut semua mau direbutin semua. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Selasa kemarin, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Presiden Joko Widodo sempat berupaya mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan. Hasto bilang Jokowi menugasi seorang menteri untuk bertemu Rias Rasyid untuk membujuk Megawati Soekarno Putri agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan ke Jokowi. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, sepanjang kita mengikuti dinamika politik di tanah air, saya baru melihat Pak Jokowi bereaksi sekeras ini. Sampai 4 kali dia mengatakan jangan seperti itu. Tentu saja ditujukan kepada Hasto Kristianto yang telah menuduhnya berusaha ingin merebut jabatan Ketua Umum PDIP dari tangan Megawati, bahkan sampai menyebut nama orang lain, yakni Rias Rasyid, terkait dengan tuduhannya itu. Menurut saya ini sudah kebablasan. Dan kalau memang itu tidak benar, artinya Hasto telah melakukan fitnah yang sangat keji kepada kepala negara kita, pada Pak Jokowi yang hari ini masih menjadi presiden kita semuanya. Dan tentu saja hal ini saya kira tidak bisa dibiarkan. Pak Jokowi, Mas Gibran yang juga berkali-kali menjadi sasaran hinaan, tudingan, pelecehan oleh Hasto, saya kira sudah harus mulai mengumpulkan, mendokumentasikan file-file tentang tuduhan-tuduhan Hasto ini, baik kepada Anda sendiri Mas Gibran maupun kepada Pak Jokowi. Ini tidak bisa dibiarkan. Siapa sih Hasto? Dia hanya seorang sekjen PDIP. Berani secara terang-terangan, terbuka, memfitnah kepala negara kita. Ini presiden buruk, ini bukan persoalan pribadinya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi hari ini masih menjadi presiden. Ini pelecehan martabat harkat seorang kepala negara dilakukan oleh seorang Hasto Kristianto. Kalau Pak Jokowi sudah lengser, sudah pensiun, sudah tidak lagi menjadi kepala negara, sudah tidak lagi menjadi presiden, barangkali monggolah itu urusannya Pak Jokowi pribadi. Tapi kalau saat ini sepanjang Pak Jokowi masih menjadi presiden, ini bukan persoalan pribadi Pak Jokowi semata. Ini persoalan bangsa dan negara. Ini persoalan kita semuanya. Kita tidak rela kepala negara kita diinjak-injak harkat martabatnya oleh seorang bernama Hasto Kristianto ini. Tidak bisa dibiarkan terus-terusan Hasto Kristianto mengumbar ocehannya yang bisa menurunkan harkat martabat marwah kepala negara Republik Indonesia. Camkan ini Hasto, Anda siapa?
Anda sudah berbuat apa untuk bangsa dan negara ini? Dibandingkan dengan Presiden Jokowi, Anda tidak ada apa-apanya dalam konteks pengabdian kepada bangsa dan negara. Sekali lagi, Anda bukan siapa-siapa, Hasto. Anda hanya seorang sekjen PDIP. Tidak bisa dibandingkan dengan apa yang telah diperbuat oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir. Anda tidak boleh terus-terusan menghinakan kepala negara kita semuanya. Anda tidak boleh terus-terusan mengumbar kebencian, memfitnah Presiden. Dan Anda akan bertanggung jawab itu semuanya. Sekali lagi kepada Mas Gibran, ya, Anda juga jadi objek tuduhan kan, fitnah kan. Ini persoalannya bukan hanya dengan Anda dan bapak Anda, Mas Gibran. Bukan persoalan keluarga pribadi Anda. Tapi ini persoalan bangsa dan negara. Martabat kewibawaan merah putih. Kalau Anda bukan anaknya kepala negara, Anda bukan wali kota, Anda tidak akan menjadi wakil presiden. Kalau Anda keluarga biasa, Pak Jokowi biasa, silakan. Itu urusan Anda dan keluarga Anda, mau protes atau tidak, silakan. Kita tidak akan ikut campur. Tapi sepanjang Pak Jokowi masih menjadi kepala negara, sepanjang Anda adalah anaknya presiden, Anda wali kota, Anda akan menjadi wakil presiden. Anda tidak boleh diam saja, Anda tidak boleh mengabaikan itu semuanya. Karena kalau Anda mendiamkan ini semuanya, sama saja Anda juga sedang merendahkan, membiarkan martabat merah putih diinjak-injak oleh seorang Hasto. Sekali lagi, lo Anda mendiamkan ini, Anda sama saja tidak peduli dengan kewibawaan bangsa dan negara. Anda calon wakil presiden harus mulai belajar menghargai harkat dan martabat bangsa Indonesia ini. Anda harus mulai belajar tentang kewibawaan merah putih yang harus dijaga dengan segenap jiwa dan raga sampai titik darah penghabisan. Cukup sudah 10 tahun ayah Anda dihina-hinakan oleh para pembencinya, tapi Anda tidak boleh. Stop, tidak boleh itu terus-terusan terjadi. Anda harus bangkit melawan itu semua kalau Anda memang betul-betul ingin mengabdikan kepada bangsa dan negara ini menjadi wakil presiden. Bukan sekedar mengejar jabatan saja. Kalau Anda nanti diam, dengan harkat, martabat, simbol-simbol negara dihinakan, kita kecewa telah memiliki kepala negara dan wakil kepala negara yang mendiamkan bangsa dan negara ini diinjak-injak martabatnya oleh kroco-kroco, oleh coro-coro mumet, oleh orang-orang yang tidak beradab seperti ini. Mulailah tampakkan rasa handar beni Anda dengan merah putih ini. Jangan Anda hanya diam saja. Kepala negara. Ya, kepala negara bukan hanya ayah Anda. Kepala negara diinjak-injak, diremehkan. Bahwa Sang Pencipta akan membalas setiap perbuatan-perbuatan jahat, keji kepada seorang pemimpin. Ya, itu hakikat, tapi syariatnya kita juga tidak boleh mendiamkan itu. Keduanya harus seiring sejalan. Kalau memang ini fitnah, maka kalaupun tidak sekarang, mungkin waktu yang akan datang setelah Anda dilantik menjadi wakil presiden bersama Pak Prabowo. Intinya bahwa presiden kepala negara, simbol-simbol negara ini tidak boleh dihinakan oleh sembarangan orang. Siapapun tidak boleh menghinakan harkat dan martabat kepala negaranya. Kita memang negara demokrasi, tapi demokrasi ada batas-batasnya. Ini bukan demokrasi liberal. Kita bukan otoritarian juga. Bukan berarti kita bersikap otoriter, menghukum orang-orang yang menghinakan kepala negara. Tapi itu sebuah hukuman yang setimpal, karena bisa membahayakan marwah bangsa dan negara. Jatuhnya marwah kepala negara adalah jatuhnya marwah negaranya. Ketika marwah negaranya jatuh, rakyat publik ikut terprovokasi membenci kepala negaranya, ini bisa memunculkan perbuatan kudeta, makar kepada bangsa dan negara. Kalau sampai meletus pemberontakan, makar, orang terhasut oleh oceh-ocehnya Hasto ini, kita semuanya yang rugi.
Saya tidak mau rugi bangsa dan negara ini rusak. Anda juga tidak mau rugi. Anda harus mulai menyingsingkan dengan baju, harus mulai bersikap layaknya seorang wakil presiden, wakil kepala negara. Ya, ini masukan buat Gibran. Mudah-mudahan Anda mendengarkan ini. Saya dari Banyumas, Jawa Tengah. Tidak rela kepala negara saya. Sekali lagi bukan persoalan pribadi Pak Jokowi, tapi kepala negara. Hari ini Pak Jokowi masih menjadi kepala negara Republik Indonesia. Masih menjadi presiden Republik Indonesia. Siapapun tidak boleh menghinakan kepala negara kita. Siapapun kepala negaranya. Apalagi hanya oleh seorang Hasto. Hanya seorang sekjen partai politik. Dan memang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa apa yang sedang dilakukan oleh PDIP hari ini, baik di Mahkamah Konstitusi yang diwakili oleh paslonnya Ganjar Mahfud maupun di luaran sana, sangat jelas terlihat bahwa PDIP memang sedang berusaha menghancurkan kewibawaan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Seluruh narasi hukum yang dilontarkan oleh tim hukumnya di sidang Mahkamah Konstitusi yang mengarah kepada Presiden Jokowi yang dituding sebagai dalang kecurangan dengan memanipulasi bansos, dengan memanfaatkan bansos untuk pemenangan Prabowo Gibran dan lain sebagainya, memobilisasi aparat negara untuk kemenangan Prabowo Gibran dan sebagainya. Dan di sisi lain PDIP terlihat mencoba mesra dengan Prabowo dan Partai Gerindranya. Ini adalah sikap-sikap yang nyata bahwa Anda sebenarnya bukan sedang memprotes menangnya Prabowo menjadi presiden, tapi Anda sedang berusaha menjauhkan Pak Jokowi dari Prabowo Gibran, dari Pak Prabowo. Anda tidak ingin Presiden Prabowo Subianto nanti didekati oleh Presiden Jokowi, sehingga setiap saat Anda jatuhkan martabatnya. Kita semua paham, Anda ingin berkoalisi, ingin bersatu dengan Pak Prabowo, tapi Anda pada waktu yang bersamaan tidak ingin terganggu kerjasama politiknya dengan kehadiran Pak Jokowi. Untuk itulah Anda hari ini terus-terusan menjatuhkan Pak Jokowi di mata publik, menjatuhkan marwah dan martabatnya di mata publik. Ini tentu tidak bisa kita biarkan. Kalau Anda mencintai Prabowo, Anda ingin berkoalisi dengan Gerindra, dengan Prabowo Gibran, maka Anda juga harus menghormati, Anda juga harus menghargai Pak Jokowi dan Gibran. Karena kemenangan Pak Prabowo tidak bisa dilepaskan dari peran pentingnya Pak Jokowi. Karena Pak Prabowo mencintai Pak Jokowi. Karena Prabowo adalah satu tim dengan Pak Jokowi. Satu koalisi Indonesia Maju. Itu disampaikan sendiri oleh Pak Prabowo. Sama ketika Anda mencintai, misalkan Anda seorang laki-laki mencintai perempuan, seorang perempuan, maka bersamaan dengan itu Anda juga harus mencintai orang tuanya. Tidak bisa Anda mencintai anak perempuannya, tapi Anda kemudian ingin menyingkirkan orang tuanya. Itu namanya membacuk, kurang ajar namanya. Kalau Anda menerapkan, ingin memperlakukan seperti itu kepada Pak Jokowi. Kita semua sedang menonton drama politik ini, dan rakyat berdaulat 96 juta pemilihnya Pak Prabowo tentu tidak akan pernah membiarkan sikap-sikap licik seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.